Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita akan melihat lagi prediksi pick a card ya. Bermain pick a card di mana di sini seperti biasa akan saya hadirkan apa yang menjadi prediksi kamu dalam memilih salah satu kartu. Di sini ada 4 kartu ya, seperti biasa dari kiri ke kanan 1, 2, 3, dan 4. Oke, tema kita untuk pick a card kali ini saya buat yaitu apakah masih ada kamu di hatinya? Atau kalau kamu bertanya sendiri ke dalam diri kamu, pasti begini kan, masih adakah aku di hatinya? Nah, begitu. Jadi ini akan melihat satu gambaran apakah kamu masih berada di dalam hati seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Mungkin orang ini memang sudah bersama dengan kamu, tapi kamu nggak yakin, begitu. Atau mungkin orang ini adalah mantanmu, dan kamu masih bertanya-tanya, merasa terkoneksi dengan dia. Atau bisa jadi orang ini mungkin masih kamu tanda tanya begitu, dalam arti masih gebetan. Kira-kira ada tidak aku di dalam hatinya, begitu ya. Oke, kita akan mulai dari kartu pertama. Seperti biasa ya, 4 kartu. Jadi dipilih dari kartu pertama yang sebelah kiri, 1, 2, 3, dan 4. Temanya sekali lagi, apakah masih ada kamu di hatinya? Siapapun orangnya yang kamu pikirkan, yang kamu merasa terkoneksi dengan seseorang di sini. Ya, kita akan mulai saja untuk pilihan yang pertama. Oke, yang pertama kita lihat apakah masih ada kamu di hatinya. Kalau saya melihat dia, di sini energi orang yang terkoneksi dengan kamu yang memilih kartu pertama. Saat ini apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia pertimbangkan untuk hidupnya adalah tentang keseimbangan. Ya, tentang ketenangan hidup dia. Dalam arti di sini dia sudah mulai tahu tentang apa yang menjadi tujuan hidup dia. Ya. Saya melihat bahwa jika selama ini mungkin dia memikirkan atau pernah mempertimbangkan untuk bisa memulai atau menawarkan satu koneksi kepada kamu, karena saya melihat di sini tampaknya kalian sudah berpisah ya. Dia pernah memiliki satu energi ingin kembali menawarkan begitu ya. Menawarkan sesuatu kepada kamu, entah itu satu koneksi kembali bersama kamu. Tapi saya melihatnya mungkin yang menjadi pertimbangan dia adalah bahwa di sini dia merasa bahwa ada ketidakpedulian kamu terhadap koneksi ini. Atau kalau kalian misalnya sudah tidak bersama, sudah berakhir, mungkin dia melihat bahwa kamu sepertinya sudah tidak terlalu peduli dengan koneksi bersama dia ya. Mungkin dia menganggap kamu sudah benar-benar melupakan dia, intinya seperti itu. Selama ini bisa saja dia mungkin masih mencoba mengharapkan untuk satu kemungkinan lagi, ya, perbaikan lagi hubungan kalian, tapi ternyata yang terjadi adalah situasi yang tidak berkembang, dalam arti tidak ada perubahan. Mungkin dia menanti-nantikan kamu dan kamu tidak pernah ada pergerakan ke dia. Sementara dia pernah berharap seperti itu. Saat ini apa yang menjadi keinginannya, dan ini juga merupakan tantangan buat dia ya, bahwa dia benar-benar ingin membuat satu ketegasan untuk tidak lagi terkoneksi dengan kamu. Saya melihat bahwa
Dia mulai tahu untuk membatasi dirinya. Kalau selama ini mungkin dia masih mencoba untuk cari tahu kamu, mungkin dia masih mencoba untuk stalking kamu, saat ini sepertinya dia sudah mencoba untuk bisa membuat sebuah pilihan buat hidupnya. Dalam hal ini dia mencoba untuk tidak mau tahu kamu lagi, tidak mau cari tahu tentang apapun terkait dengan kamu. Itu satu hal yang dia buat, yang dia mulai untuk mencoba benar-benar melepaskan energi dia terhadap kamu. Ya, awal yang dia mulai, upaya dia untuk tidak lagi terkoneksi dengan kamu adalah tidak lagi memberikan akses kepada kamu. Mungkin kalau selama ini kau masih bisa melihat dia online atau seperti apa, mungkin dia mulai memblokir dan sebagainya. Dari dia pun dia sepertinya tidak mau tahu kamu lagi. Ya, dia sudah membuat satu bisa dikatakan kehidupan dia saat ini, dia mencoba untuk bisa menstabilkan kalau perasaan-perasaan dia selama ini mungkin dia masih, saya katakan dia kan pernah berharap mungkin ada kemungkinan lagi atau mengharapkan mungkin kamu datang untuk menawarkan lagi. Tapi di sini dia sudah mencoba untuk lebih kalau dikatakan egois, ya bisa dikatakan begitu, karena dia membatasi semua akses terkait tentang kamu. Begitupun dia tidak mau tahu lagi tentang kamu. Jadi dia di sini lebih mencoba menstabilkan kehidupan dia, menstabilkan perasaan dia juga. Dan apa yang dia putuskan di sini adalah dia ingin terbebas dari hal-hal masa lalu yang pernah terkait dengan kamu. Ya, walaupun mungkin itu cukup sulit untuk dia juga, dia cukup sulit untuk melakukan itu, tapi di sini dia mencoba untuk bisa mengendalikan diri dia, mengendalikan diri dia dalam arti dia mau konsisten dengan apa yang menjadi keputusan dalam dirinya ini, dan dia menganggap bahwa ini adalah keputusan yang benar. Kalau pada awalnya dia di sini ada energi ingin kembali memperbaiki hubungan kalian, pada awalnya kali ini dia lebih berpikir untuk ketenangan dirinya, kestabilan diri dia. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tema pick a card kali ini, apakah masih ada kamu di hatinya? Pada awalnya ya. Karena di sini saya melihat masih ada Four of Cups ya. Pada awalnya rasa itu dan juga kamu di dalam hatinya itu masih ada. Terbukti dia di sini pernah mengharapkan untuk bisa memperbaiki hubungan kalian. Pernah menunggumu. Tapi di sini pada akhirnya karena dia merasa situasinya semakin sulit untuk mendapat satu kemungkinan bersama lagi, dia mencoba untuk bisa meyakinkan dirinya untuk mengambil keputusan bahwa dia ingin membebaskan energinya dari kamu. Jadi di sini kalau saya melihat kartu pertama ini tentang come to the edge, lihat gambarnya ya, seseorang yang berada di tepi batu itu ya. Jadi come to the edge ini juga kartu nomor 36, 3 tambah 6, 9, berarti hampir selesai. Hampir selesai. Satu lagi jadi 10, selesai. Jadi di sini dia sudah berada di tepi perasaan dia, ya. Dalam arti di sini dia sudah hampir membuat keputusan yang final. Hampir membuat satu keputusan final, dan di sini memang dia berupaya dengan yaitu tadi
memulai dari memblokir atau membatasi akses antara dia dengan kamu. Dia memulai dengan tidak mau lagi tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kamu. Itu awal usaha dia untuk bisa benar-benar terlepas koneksinya dari kamu yang memilih kartu pertama. Oke? Jadi sekali lagi kalau ditanya apakah masih ada kamu di hatinya, kalau melihat situasi ini, kamu di hatinya pada awalnya ada, masih ada. Tapi mungkin saat ini pun masih ada, tapi saya melihat hanya mulai perlahan-lahan hilang. Mulai perlahan-lahan hilang dari hatinya. Karena dia berupaya untuk itu, untuk melepaskan energinya bersama kamu. Oke? Kira-kira seperti itu yang menjadi pilihan pertama. Kita lanjut untuk pilihan selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Ini dia yang memilih kartu kedua. Ya. Oke, kartu kedua. Apakah masih ada kamu di hatinya? Begini, saat ini dia sedang memikirkan kamu. Saat ini dia sedang memikirkan kamu, di mana apa yang ada di kepalanya, ya, adalah sesuatu yang ya bisa dikatakan kamu dari sisi positifnya, kamu yang dari sisi negatifnya itu dia pikirkan saat ini. Dalam arti kalau misalnya kamu yang keras kepala, kamu yang egois, itu dia pikirkan, tapi kamu seseorang yang sangat memiliki kelembutan atau berperasaan, kamu yang memiliki satu perhatian, itu juga dia pikirkan. Jadi sisi baik, sisi burukmu itu sedang dia pikirkan saat ini. Ya. Hal-hal yang pernah ada di dalam diri kamu, itu dia pikirkan, dan sebagian dari energi dia terhadap kamu itu ada keinginan untuk mengawali lagi satu hubungan baru bersama dengan kamu. Tapi ya sepertinya di sini dia tahu bahwa apabila dia mengambil keputusan itu adalah satu hal yang beresiko. Kalau dia mengingat kamu, di sini saya melihat bahwa dia merasa seperti orang yang bodoh ya. Dalam arti dia merasa bodoh ketika dia harus melepaskan kamu, itu bisa jadi ada di dalam benak dia. Tapi ya itu tadi, walaupun dia memiliki satu energi, sempat memiliki satu energi untuk bisa mengawali lagi satu hubungan yang baru dengan kamu, dia melihat itu cukup sulit, cukup beresiko. Karena apa? Karena saya melihat di sini bahwa dia sepertinya menghadapi satu kesulitan, ya, satu kesulitan apabila dia mengambil satu keputusan yang salah, dia akan menghadapi satu masalah begitu di dalam perjalanan hidup dia. Ya. Dia ingin, sebenarnya ada keinginan dia untuk ya itu tadi, the Fool, untuk mengawali satu hubungan itu ada apa ya, dalam pikirannya itu ada, tapi dia lebih kepada mencoba untuk tidak membuat masalah baru begitu. Kenapa mencoba untuk tidak membuat masalah baru? Karena mungkin di sini pertimbangan dari dia adalah bahwa hubungan di antara kalian itu sudah selesai. Sudah tidak ada apa-apa lagi di antara kalian. Dan dari sisi dia pun saya melihat saat ini dia sudah menjadi pasangan orang lain. Atau mungkin dia sudah memiliki pasangan baru, ya, memiliki orang baru. Entah sudah menikah atau belum. Yang jelas saya melihatnya di sini dia sudah memiliki atau menjadi pasangan seseorang.
eh ya, kalau melihat dari energi dia, sebenarnya di sini entah dia merasa bahagia ketika bersama dengan kamu atau saat ini memang dia sudah merasa jauh lebih bahagia, ya, kehidupan dia yang sekarang. Tapi karena dari awal saya katakan dia masih suka memikirkan kamu atau saat ini memikirkan kamu, dalam arti ya dia masih suka mengingat atau selalu membawa masa lalu yang pernah terjadi antara dia dan kamu. Masa lalu yang indah-indah, masa lalu yang menyakitkan, yang buruk-buruk ya. Semua dia ingat, bukan hanya yang indah-indah saja. Ya. Energinya di sini seandainya pun dia ingin mengawali lagi satu fase baru dengan kamu, dia ingin memastikan segala sesuatunya itu benar-benar clear. Benar-benar tidak ada masalah. Dalam arti kamu tidak memiliki seseorang dan dia pun harus di dalam kondisi free. Bukan menjadi pasangan orang lain yang tidak memicu masalah, begitu intinya. Makanya tadi saya katakan dia lebih berpikir untuk tidak membuat masalah-masalah baru. Menjauhi masalah. Ya. Apa yang menjadi harapan dia pada akhirnya di sini adalah dia hanya menginginkan satu ketenangan, keseimbangan, kestabilan di dalam hidupnya. Dalam arti ya kalaupun di sini dia sudah menjalin satu hubungan dengan seseorang, dia mencoba menjalani apa yang saat ini sudah menjadi tujuan hidup dia, ya. Kestabilan mengarah ke sana. Ya menjalani apa yang saat ini sudah menjadi jalan hidup dia. Oke? Karena jika dia memikirkan kamu, mengingat kamu, walaupun energinya di sini dia pernah ingin mengawali satu hubungan baru atau pernah memiliki satu niat kemauan untuk mengawali lagi satu fase baru, mungkin pertimbangan dia juga itu cukup sulit dan banyak hal. Yang paling dia ingat adalah sakit hati dan rasa kecewa yang amat sangat ketika kalian berpisah. Ada satu hal yang sangat menyakitkan hati dia tampaknya. Ada satu hal yang sangat membuat dia, ya bisa dikatakan patah hati ketika hubungan kalian berakhir. Mungkin kamu meninggalkan dia atau mungkin ada hal-hal yang membuat dia tersakiti. Itu yang masih tertancap di dalam benaknya. Itu yang memberatkan dia, ya. Energinya dia pada akhirnya memilih untuk mencoba untuk tetap berada di dalam kehidupannya sekarang, ya. Stabil dengan kehidupannya sekarang, entah kehidupan bersama dengan pasangannya. Saya melihatnya memang dia seperti sudah memiliki pasangan. Dan ya, dia mencoba untuk mengabaikan atau menghilangkan apa yang menjadi keinginan-keinginan dia dulu ketika dia ya mencoba mengawali satu hubungan lagi dengan kamu, melihat kemungkinan untuk mengawali lagi koneksi dengan kamu, itu dia singkirkan dari pikirannya. Karena itu ya, saya katakan energi rasa sakit hati dia ke kamu itu yang lebih kuat mengalahkan energi-energi lain, keinginan-keinginan lain untuk bersama, untuk bertemu. Itu tidak dia bangkitkan, tidak dia keluarkan energinya. Dia coba pendam, bukan coba pendam sih, terpendam, kalah begitu ya. Energi untuk bersama dengan kamu atau terkoneksi dengan kamu itu kalah karena perasaan sakit hatinya yang lebih kuat di sini. Ketika hubungan kalian berakhir, hal-hal apapun yang menyebabkan kalian pada akhirnya mengakhiri hubungan, itulah yang membuat dia sangat tersakiti di sini.
Oke, ya, jadi kalau kembali kepada tema, apakah masih ada kamu di hatinya? Saya melihat kalau di hatinya, di dalam hatinya, terkait perasaan ya. Kalau di dalam hati itu kan tentang perasaan, masih ada rasa sayang atau masih ada rasa cinta. Saya melihat di sini tidak. Tapi kalau difikirkan di dalam pikirannya, kadang-kadang kamu masih ada di dalam pikirannya, ya. Tapi kalau dikatakan apakah kamu ada di dalam hatinya, apakah dia masih mencintai kamu? Karena saya juga tidak melihat di sini ada kartu cups, ya. Energi tentang perasaan-perasaan yang berkaitan dengan kamu itu tidak ada di sini. Tapi kalau dia sesekali memikirkan kamu, itu memang masih sering atau masih sempat dia pikirkan, ya. Oke, ini dia kartu kedua, kita lihat Bless. Bless, kartu nomor 22. 2 tambah 2, 4. 4 tentang kestabilan. Oke, jadi di sini dia mencoba untuk menstabilkan kehidupan dia yang sekarang. Bless itu tentang anugerah. Dia mencoba untuk ya menerima anugerah yang sekarang dia dapatkan, mungkin bersama dengan orang baru atau bersama pasangan yang sekarang, ya. Entah dia sudah menikah atau belum, dia menganggap saat ini adalah dia lebih mencoba untuk menyeimbangkan, menstabilkan kehidupannya, membalancekan kehidupannya dengan pasangannya atau dengan ya orang yang saat ini bersama dengan dia, ya. Mungkin dia di sini memang sudah merasa bahwa anugerah ataupun ya orang yang saat ini bersama dengan dia itu adalah seseorang yang memang sudah diberikan dari yang di atas buat dia, ya. Bless di sini kartunya tentang anugerah. Kehidupan apapun di sini dalam arti kehidupan apapun yang saat ini dia jalani, itulah yang menjadi anugerah dari ilahi, dari semesta. Itu yang saat ini ingin dia jalani secara stabil. Oke, kira-kira seperti itu energi untuk kamu yang memilih kartu kedua. Kita lanjut lagi ya untuk kartu berikutnya. Oke, dan untuk yang memilih kartu ketiga, apakah masih ada kamu di hatinya? Ya, untuk yang memilih kartu ketiga, ya, saya merasakan bahwa energi dia saat ini, dia ingin membuat satu pilihan di dalam hidupnya. Satu pilihan di dalam hidupnya yang mana kalau dia benar-benar membuat satu keputusan di sini, itu merupakan satu penentuan sikap dia yang ya tidak bisa diubah-ubah lagi, begitu ya. Keputusan yang tegas yang akan dia buat. Saat ini dia sedang mencoba mengevaluasi situasi atau keadaan yang terjadi, entah di dalam kehidupan dia sendiri atau juga terkait tentang kamu, ya, yang memilih kartu ketiga. Di sini saya melihat bahwa apa yang ingin menjadi keputusan dia, ya, penentuan sikap dia ini tentang seseorang yang dia cintai, the lovers. The lovers ini terkait pilihan. Energi dia, saya rasakan di sini bukan hanya kamu yang ada di dalam kehidupannya, tetapi ada orang lain, ya. Bukan hanya kamu yang ada di dalam pikirannya, tapi juga ada orang lain. Itu sebabnya saya melihat bahwa dia di sini ingin membuat satu keputusan yang mana kalau dia sudah menentukan sikapnya, dia merasa itu tidak bisa lagi diubah-ubah. Keputusan yang tegas. Ya. Sebenarnya kalau melihat dari sisi dia sendiri saat ini,
dia sepertinya sudah memiliki komitmen dengan seseorang. Mungkin dia sudah menikah, atau mungkin dia di sini sudah memiliki tunangan, atau memiliki seseorang yang jelas, ya. Tapi kemauan dia untuk ke kamu, atau ya apa ya, tentang kamu itu masih ada di dalam di dalam pikirannya itu, ya masih selalu dia pikirkan, masih ada di dalam kepalanya. Tapi ya itu tadi, karena dia mencoba untuk memastikan segala situasinya, ya, segala hal yang benar untuk apa yang menjadi keputusannya, dia mencoba mencari tahu tentang kamu juga. Saya melihat di sini apa yang dia ketahui tentang kamu. Dia melihat kamu itu adalah seseorang yang saat ini sudah sangat berhasil dalam kehidupanmu, ya. Mungkin dia melihat kamu saat ini sudah berhasil dalam pekerjaan, dalam usaha kamu. Kamu sudah memiliki kelimpahan materi. Kamu sudah sukses lah intinya, ya. Kamu sudah sukses. Itu yang dia lihat ke kamu. Mungkin yang dia dapatkan informasi tentang kamu. Dia juga melihat kamu sepertinya saat ini kok sudah bahagia begitu. Kok seperti tidak memikirkan lagi hal-hal yang terjadi di antara kalian berdua sebelumnya. Sepertinya hidup kamu sudah bahagia. Itu yang dia dapatkan, ya. Sehingga di sini dia memang agak berhati-hati. Dalam arti, apakah kamu di sini sudah memiliki seseorang yang lain, seseorang baru, pasanganmu, sehingga kamu kok sepertinya fine-fine aja, bahagia-bahagia aja. Seperti itu, ya. Dia ada keingintahuan tentang apapun berkaitan dengan kamu sebelum benar-benar mengambil keputusan yang tepat buat dirinya. Padahal energinya dia sendiri juga sudah memiliki orang lain begitu, ya. Tapi kalau saya melihat di sini memang dalam arti jika dia mendapatkan satu kejelasan tentang kamu itu adalah seseorang yang sudah berubah, dalam arti tidak seperti yang dulu yang sempat dia kenal, yang sempat dia tahu, ya. Kamu sudah menjadi seseorang yang bisa dikatakan bisa diandalkan. Ya, energi dia kuat sekali ke kamu. Saya rasa di sini energi dia sangat kuat ke kamu. Dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian, ya. Seandainya dia sudah benar-benar tahu keadaan kamu, apapun itu latar belakang kamu dan sebagainya. Termasuk juga perasaan kamu ke dia seperti apa. Dia takut juga kalau seandainya dia datang ke kamu, ternyata ya kamu menolak. Dia takut seperti itu. Di sini dia menginginkan atau akan melakukan pendekatan lagi kepada kamu. Keinginannya seperti itu. Tapi bukan pada saat ini. Keinginan dia ada untuk kembali menjalin satu kedekatan dengan kamu. Mungkin nanti berlanjut dengan menawarkan satu hubungan baru. Tapi bukan saat ini. Pada saat yang tepat. Pada saat yang benar-benar dia yakin untuk satu perubahan di dalam diri kamu yang dulu dengan yang sekarang. Seperti apa ya? Sepertinya dia memang ingin membuat satu keputusan yang mana keputusannya ini bisa apa ya? Bisa dipertanggungjawabkan. Dia nggak mau nanti salah mengambil keputusan dan pada akhirnya dia kembali dapat situasi yang sama seperti ketika kamu bersama dia sebelumnya. Entah apapun itu kondisi kalian ketika sebelumnya, ya, ketika kalian bersama-sama sebelum ini sampai kalian berpisah. Entah kalian berpisah atau mungkin hanya berjarak, ya. Tapi kalaupun hanya berjarak, di sini dia sudah mencoba untuk bersama dengan yang lain karena ini pilihan.
Tapi karena mungkin yang lain itu hanya sebagai pelarian dia, di sini energi dia memang dia masih melihat kemungkinan untuk menjalin satu koneksi ke kamu itu masih dia dia harapkan jika situasinya memang benar-benar sudah meyakinkan gitu ya, sudah bisa dipercaya, sudah tidak memicu hal-hal yang bermasalah di antara kalian berdua. Mungkin perubahan sikap kamu yang dia harapkan, atau dia ingin memastikan status kamu yang bukan milik siapa-siapa, entahlah, seperti itu. Oke? Jadi kalau saat ini memang dia sedang banyak mengevaluasi, mengobservasi. Kamu mungkin sedang diamat-amati, diamat-amati. Ya, secara tidak langsung lah, entah bagaimana caranya, dia di sini memang mengetahui keberadaan kamu, beberapa hal tentang kamu itu dia sudah tahu, seperti kamu sekarang sudah lebih jauh, lebih sukses, sudah lebih bahagia tampaknya, entah mungkin dia melihat dari media sosial kamu atau dia tahu dari teman-temanmu ya. Dia hanya ingin memastikan semuanya itu clear, tidak akan ada masalah lagi ke depannya, dan pada waktunya nanti jika dia sudah benar-benar yakin, dia akan membuat satu keputusan yang mana saya melihat keputusannya di sini dia ingin kembali menjadi dalam tanda kutip menguasai kamu. Menguasai. Oke, jadi kalau kembali ke tema, wah jelas ya. Apakah kamu masih ada di hatinya? Jelas sekali, karena di sini ada the lovers, dia masih mencintai kamu. Ada Knight of Cups, dia di sini akan mencoba menawarkan lagi satu cinta baru jika situasinya memang benar-benar sudah terjamin aman, ya. Entah aman untuk dia, karena dia di sini juga ada pilihan ya, atau dari sisi kamu juga kamu free begitu. Oke, kartu nomor 32. Here and now kartunya di sini. Here and now ya. Oke, kartu 32, 3 tambah 2, 5. 5 tentang konflik. Here and now. Jadi mungkin di sini masih ada konflik di dalam batin dia ya. Atau ini bisa jadi juga tentang masalah. Dia tidak mau ada masalah-masalah yang terulang jika terkoneksi dengan kamu, belum benar-benar pasti, belum benar-benar jelas tentang situasinya, baik dari dia maupun kamu. Sehingga pada akhirnya dia memilih here and now. Dia masih berada di situasi saat ini, sekarang dan saat ini. Dia masih bertahan untuk kehidupan dia yang saat ini dia jalani. Jika ada orang lain, ya dia masih bertahan dengan seseorang itu, ya. Tapi kalau dikatakan apakah masih ada kamu di hatinya, di sini jelas kamu belum hilang dari dalam hatinya. Oke? Ini dia untuk pilihan kartu ketiga. Kita akan lihat untuk pilihan kartu terakhir selanjutnya. Oke, dan untuk yang memilih kartu keempat, kartu terakhir, apakah masih ada kamu di hatinya? Ya, kalau saya melihat kartu terakhir ini, mungkin kalian pernah bersama sebagai suami istri barangkali ya. Atau ya sebagai seorang couple gitu, pasangan. Entah mungkin sudah pernah mencoba menikah atau sudah sampai bertunangan, seperti apapun itu. Dan saya melihat dia mengingat situasi saat dia menjadi pasanganmu saat ini. Yang ada di dalam pikirannya bagaimana ketika dia menjadi seseorang yang bisa
kamu andalkan begitu ya, sebagai pasangannya, sebagai pasanganmu. Dia mengingat masa-masa ketika dia masih memiliki satu komitmen, mungkin ketika dia masih menjadi suami atau istrimu, seperti itu. Dan di sini memang saya melihat energi dia, sebenarnya dia kembali ingin bisa bertanggung jawab. Entah di sini keinginannya untuk kembali bertanggung jawab buat hidup kamu, atau di sini dia ingin bertanggung jawab untuk segala hal yang terjadi di antara kalian. Jika ada masalah, ada perselisihan, di sini dia ingin mencoba bertanggung jawab untuk itu. Di sini kuat sekali bahwa keinginannya untuk berbahagia dengan kamu lagi itu sangat kuat. Ya. Dia masih mencoba untuk bisa mendapatkan satu kesempatan di sini. Satu kesempatan bersama dengan kamu. Saya katakan kuat sekali, dia ingin kembali menjadi pasanganmu. Karena di sini ada King of Wands dan juga Queen of Wands, ya. Kalian pernah bersama-sama di sini. Dia mengharapkan bisa mendapatkan satu kesempatan. Kesempatan untuk kembali menikmati satu hubungan yang berbahagia dengan kamu. Karena dia melihat kamu itu adalah seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan buat dia. Kamu itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh untuk hidupnya. Kamu adalah seseorang yang bisa mengerti dia. Dan ketika kalian terpisah, dia di sini benar-benar merasa kesepian, merasa kehilangan. Merasa banyak hal seperti ditinggalkan. Energi dia di sini, dia mencoba untuk bisa mencapai kesuksesan lain di dalam hidupnya. Mungkin di sini dari pekerjaannya, dari usahanya ya. Dia mencoba untuk ke sana selama kalian berpisah. Dia merasa hidupnya saat ini memang gagal. Merasa hidupnya saat ini sedang di situasi yang buruk seperti itu. Ketika tidak bersama dengan kamu, ada energi jika dia sudah memiliki pasangan, situasinya bersama pasangannya saat ini memang sangat tidak bahagia. Ya, sangat tidak bahagia. Oke, saya melihat sebagian dari kamu yang memilih kartu terakhir ini, kalian di sini adalah pasangan twin flame. Ya. Sebagian. Kamu dan dia adalah pasangan twin flame. Saya melihatnya saat ini perasaan dia, apa yang sedang dia lewati memang adalah satu fase-fase yang buruk di dalam kehidupannya. Entah ini satu situasi komitmen dia dengan seseorang yang gagal atau yang tidak berbahagia, atau dia merasa memang dia sudah sangat terpuruk dengan berakhirnya hubungan dia bersama dengan kamu di sini. Sehingga dia mengharapkan takdir bisa kembali mempersatukan kalian. Dia mengharapkan itu. Dia mengharapkan masih ada satu nasib baik yang berpihak kepada dia untuk kembali bersama dengan kamu. Ya, energi seseorang yang saat ini benar-benar merasa terpuruk dengan situasi yang dia lewati ketika berakhirnya atau terpisahnya kalian satu sama lain. Makanya saya katakan sebagian dari kamu di sini adalah
pasangan twin flame. Sebagian dari kamu, tidak semua yang memilih kartu terakhir ya. Karena situasinya saya melihat ini situasi hubungan yang benar-benar memberikan satu pelajaran hidup. Satu pelajaran hidup di mana kalian pernah berbahagia, kalian pernah dipertemukan, kemudian berbahagia, saling mencintai, bahkan kalian mungkin di sini sebagian juga pernah bersatu dalam pernikahan, dan pada akhirnya kalian harus berpisah, dipisahkan oleh semesta, dipisahkan oleh sesuatu yang sangat menyakitkan, ya, membuat kalian berdua terpuruk dengan keadaan itu, perasaan kalian hancur dan gagal dalam hubungan kalian, tapi perasaan untuk perasaan kalian satu sama lain itu belum hilang. Tidak bisa hilang. Sebagian dari kalian tidak bisa hilang. Karena itu karma. Karma kalian sebagai twin flame. Kalian di sini ditakdirkan untuk bertemu, lalu berpisah, dan berharap ada satu kemungkinan untuk bisa bersama lagi. Saya merinding nih baca kartu terakhir karena kuat energi twin flame di sini. Oke. Apakah kamu masih ada di hatinya? Jangan ditanya ya kalau soal itu. Pasti tahu jawabannya masing-masing. Kartu terakhir di sini mending. Mending dan nomor 52. 52, 5 tambah 2, 7. 7 memang tentang kesulitan. Situasi hubungan twin flame itu memang harus melewati masa-masa sulit sebelum bisa benar-benar berbahagia. Ya. Kalau memang bisa dipersatukan. Kalau tidak dipersatukan, kalau tidak bisa dipersatukan kembali, ya memang itu takdir kalian. Ya. Mending di sini tentang perbaikan. Memperbaiki. Ya. Memang di sini energinya kuat, ingin memperbaiki lagi koneksi kalian berdua. Untuk hubungan yang kalian lewati di sini. Apakah kamu masih ada di hatinya? Selalu. Jika ini pasangan twin flame, itu tidak bisa hilang. Kamu akan selalu ada di hatinya, dimanapun, dan sejauh apapun kalian dipisahkan. Oke, ini dia yang menjadi energi kartu terakhir dan sekaligus mengakhiri Pick a Card kali ini. Kita ketemu lagi nanti di Pick a Card yang lain. Bye!